Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang kepada Prof. Suteki dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi mengenai hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang pertama mengenai pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan baik tertulis berwujud perundang-undangan maupun tidak tertulis seperti kebiasaan atau konvensi yang mengatur organisasi kekuasaan yang disebut negara. Di mana pengaturan tersebut meliputi 1. Bentuk negara yang dikehendaki, 2. Tata cara pembentukan alat-alat pemegang kekuasaan, alat-alat perlengkapan negara, yang ketiga, wewenang, tugas, fungsi, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing alat perlengkapan negara. Yang keempat, hubungan antara alat perlengkapan negara, baik secara horizontal maupun vertikal, dan yang terakhir, hubungan antara organisasi kekuasaan negara dengan warga negara dan hak asasi manusia. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Utama Aksan Putra. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini terdapat hukum tata negara formil dan material. Menurut Joko Stono, ia berpendapat konstitusi yang menjadi objek kajian hukum tata negara juga mempunyai 3 pengertian, yaitu yang pertama, konstitusi in material zin dikualifikasikan karena isinya, misalnya berisi jaminan hak asasi, bentuk negara, fungsi pemerintahan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada konstitusi in formal zin dikualifikasikan karena pembuatnya. Lalu yang terakhir ada naskah Groundwet sebagai gesveren dokumen. Maksudnya harus diterbitkan dalam lembaran negara supaya menjadi satu kesatuan dalam melakukan rujukan. Lalu ada pembagian yang lain yaitu hukum tata negara umum dan positif. Hukum tata negara umum memiliki pengertian yaitu berisi asas-asas atau prinsip hukum yang bersifat umum dan universal di seluruh negara. Lalu yang kedua ada hukum tata negara positif yang hanya membahas hukum tata negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya hukum tata negara Indonesia yang berlaku hanya di Indonesia dan mengkaji hukum positif di bidang ketatanegaraan Indonesia. Cukup sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu asas-asas yang ada di hukum tata negara. Yang pertama adalah asas Pancasila. Asas Pancasila artinya setiap tindakan atau perbuatan, baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat, harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan hukum material. Sehingga setiap isi peraturan perundang-undang tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Lalu yang kedua adalah asas negara hukum. Setelah UUD 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan UUD 1945. Atas ketentuan yang tegas, maka setiap sikap kebijakan dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Yang ketiga adalah asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Sehingga dalam pemerintahan melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Hal ini tertulis pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Yang keempat, asas negara kesatuan. Terdapat beberapa bentuk negara yang terdapat di dunia ini. Indonesia semenjak kemerdekaannya memilih bentuk negara kesatuan sebagai bentuk negaranya. Hal ini dikarenakan bentuk negara inilah yang sesuai dengan jati diri bangsa, yang mendambakan adanya persatuan dan kesatuan setelah terpecah belah yang begitu lama oleh penjajah. Yang kelima, asas pembagian kekuasaan. Asas penyelenggaraan negara. Agar penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka digunakan pembagian kekuasaan yang mengikuti teori Montesquieu, yaitu kekuasaan legislatif yang berkuasa dalam bentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas undang-undang,
Dan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, yang bertugas mengadili pelanggaran atas undang-undang. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya kita beranjak ke hukum administrasi negara. Sebenarnya mengenai definisi hukum administrasi negara itu sendiri, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan atau kesatuan pendapat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang cukup memadai, maka dikemukakan batasan-batasan pengertian hukum administrasi negara oleh para ahli. Yang pertama ada dari J.H.P. Bellevoigt, mengatakan bahwa hukum tata usaha atau hukum tata pemerintahan ataupun disebut hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan tentang cara alat kelengkapan pemerintah dan badan kesehatan dan badan negara dan majelis pengadilan khusus yang diserahi pengadilan tata usaha dalam memenuhi tugasnya. Menurut paham ini, hukum tata usaha pada pokoknya hanya bersangkutan dengan alat-alat perlengkapan yang tugas pokoknya pemerintahan. Lalu hukum tata usaha juga meliputi seluruh tugas alat-alat perlengkapan pemerintahan tanpa melihat bidangnya. Kemudian, Oppenheim juga mendefinisikan hukum administrasi negara sebagai gabungan ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi ataupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan oleh hukum tata negara. Hukum administrasi negara itu menurutnya menggambarkan negara dalam keadaan bergerak. Next slide, tolong. Kemudian, Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia memberikan perumusan tentang hukum administrasi negara sebagai berikut. Hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Nah, dalam berbagai pengertian hukum administrasi negara tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara tersebut. Hukum administrasi negara sebagai penguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya ialah asas-asas hukum dalam hukum administrasi negara. Lalu yang pertama ialah asas nebis vexari rule, yakni asas yang menginginkan setiap tindakan dalam administrasi negara itu harus berdasarkan undang-undang dan hukum yang ada. Lalu yang kedua ada asas principle of equality atau asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, yakni asas yang menginginkan agar ketika ada suatu kasus maupun fakta yang serupa, seluruh alat administrasi negara haruslah punya keputusan yang serupa atau sama. Lalu yang ketiga ada asas principle of proportionality atau asas keseimbangan, yakni asas yang menginginkan penjatuhan hukuman dalam proporsi yang wajar bagi pegawai yang telah melakukan kesalahan. Lalu yang keempat, ada asas principle of legality atau asas kepastian hukum, yakni asas yang menginginkan agar hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pejabat atau badan administrasi negara itu dihormati. Lalu yang kelima, ada asas principle of motivation atau asas motivasi untuk segala keputusan, yakni asas di mana pejabat administrasi negara maupun pemerintah harus punya motivasi yang kuat, adil, benar, dan jelas dalam mengambil suatu keputusan. 6. Asas of non-menace of competence atau asas tidak mencampur adukan kewenangan, yakni asas yang menginginkan agar pejabat administrasi negara dalam pengambilan keputusan tidak memakai kewenangan ataupun kekuasaannya. Jadi, yang bukan ranah kewenangannya, tapi ikut memutuskan. Lalu yang ketujuh, asas principle of meeting raised expectation atau asas menanggapi harapan yang wajar, yakni asas yang menginginkan pemerintah dapat menimbulkan harapan yang wajar bagi kepentingan rakyatnya. Yang kedelapan, ada asas principle of public service atau asas penyelenggaraan umum, yakni asas yang menginginkan agar kiranya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang kesembilan ada asas sapientia atau asas kebijaksanaan, yakni asas yang menginginkan pejabat administrasi negara harus selalu bijaksana dalam melakukan tugasnya. Lalu yang ke-10 ada asas principle of undoing the consequence of a null decision, yakni asas yang meniadakan akibat-akibat dari suatu pembatalan keputusan. Lalu yang ke-11 ada asas principle of correctness atau asas bertindak cermat, yakni asas yang menginginkan administrasi negara berhati-hati dalam tindakannya agar tidak melahirkan kerugian bagi masyarakat.
Lalu yang ke-12 ada asas principle of fair play atau asas permainan yang layak, yakni asas yang menginginkan agar pejabat administrasi negara memberikan suatu kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil kepada masyarakat. Lalu asas yang ke-13 ada asas principle of protecting the personal way of life atau asas perlindungan pandangan pribadi, yakni asas yang menginginkan agar adanya perlindungan bagi pandangan hidup setiap pribadi. Yang ke-14 ada asas principle of reasonable or prohibition of arbitrariness atau asas kewajaran dan keadilan, yakni asas yang menginginkan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang ataupun berbuat tidak layak dalam melakukan tindakannya. Lalu, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, diterbitkanlah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Kehadiran UU ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau AAUPB. AAUPB ini tercantum dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yang yakni merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. AAUPB yang dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 ini meliputi asas A. Kepastian hukum, B. Kemanfaatan, C. Ketidakberpihakan, D. Kecermatan, E. Tidak menyalahgunakan kewenangan, F. Keterbukaan, G. Kepentingan umum, dan yang terakhir H. Pelayanan yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan materi tentang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang kami tampung. Yang pertama itu, apakah perbedaan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara? Langsung saya jawab ya. Menurut Cranenburg, hukum tata negara merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur struktur atau susunan umum negara. Sedangkan hukum administrasi negara yang mengatur komposisi dan wewenang dari alat perlengkapan negara. Menurut Fechting, pada dasarnya, objek hukum tata negara dan hukum administrasi negara adalah sama, yaitu negara. Tetapi berbeda dalam pendekatannya. Hukum tata negara menyelidiki tentang tatanan negara, sedangkan hukum administrasi negara tentang cara bertindaknya alat perlengkapan negara. Lalu, Oppenheim mendeskripsikan perbedaan HTN dan Han. Menurutnya, HTN mempelajari negara dalam keadaan belum bergerak atau diam, sedangkan Han mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Pendapat Oppenheim tersebut kemudian dijabarkan oleh muridnya yang bernama Van Vollenhoven dalam mendefinisikan HTN dan Han. Van Vollenhoven berpendapat bahwa HTN adalah keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat perlengkapan organ negara dengan memberikan wewenang kepada alat perlengkapan negara itu untuk membagikan tugas pemerintahan kepada berbagai alat-alat perlengkapan negara yang tinggi maupun yang rendah. Sementara Han adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara yang tinggi maupun yang rendah. Pada waktu alat-alat perlengkapan negara itu mulai melaksanakan tugasnya yang ditetapkan dalam hukum tata negara. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, lalu ada pertanyaan yang kedua, yakni apa contoh perwujudan dari check and balance sistem dalam UUD NRI 1945? Dalam UUD NRI 1945, perwujudan dari check and balance ini tercantum dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 21 ayat 1 UUD NRI 1945. Lalu yang kedua ada pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI 1945. Lalu yang ketiga dan yang terakhir terdapat dalam pasal 14 ayat 1 UUD NRI 1945. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah jawaban dari kami kelompok 3. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin meminta maaf apabila masih banyak kekurangan dan kelebihan dalam presentasi pada siang ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.